Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. kami dari kelompok dua akan mempresentasikan tema satu. Yang pertama yaitu menganalisis keselamatan kerja dan dampak ekonomi citra di sektor pertanian. Kami sendiri dari kelompok dua ada saya sendiri, Dafa Akmal Farudin dengan NIM 2021, NIM akhir 266, dan rekan saya. Muhammad Abdul Hanya Karakusuma dengan NIM 2022-359. Baik. Selanjutnya, yang pertama tentang pengertian umum, definisi. Jadi keselamatan kerja pertanian adalah bidang yang berfokus pada perlindungan kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan bagi orang-orang yang bekerja di sektor pertanian. Karakteristik sektor pertanian diidentifikasikan sebagai salah satu industri yang paling berbahaya di dunia karena paparan terhadap mesin berat, cuaca ekstrim, bahan kimia, dan lingkungan kerja yang tidak teratur. Kemudian urgensi, berbeda dengan industri manufaktur, banyak pekerja pertanian adalah pekerja mandiri atau self-employed yang untuk keluarga yang seringkali tidak tercover oleh pengawasan keselamatan standar nasional. Nah, menurut pendapat ahli, berdasarkan jurnal, yang pertama ada Adhikari pada tahun 2024 menyatakan bahwa frekuensi dan tingkat keparahan citra pertanian ini seringkali tidak terdokumentasi dengan baik karena pengecualian petani mandiri dari surveillance nasional sehingga beban ekonomi real seringkali terabaikan. Kemudian pendapat dari Dalio tahun 2023 ini menekankan bahwa keselamatan kerja bukan sekedar masalah teknis, melainkan pilar utama dari sustainabilitas sosial tanpa tingkat keamanan yang memadai. Keberlanjutan sektor pertanian secara nasional akan terancam. Kemudian pembahasan atau case study. Studi kasus yang pertama, di Amerika Serikat berdasarkan survei Farm and Ranch Health and Safety tahun 2018 sampai 2020 ini ditemukan bahwa cedera non fatal pada operator pertanian mengakibatkan biaya medis yang signifikan dan hilangnya waktu kerja yang tidak terduga. Kemudian pada studi kasus kedua di Italia, ini menganalisis kuantitatif menunjukkan adanya korelasi antara adopsi teknologi mekanisasi yang modern dengan penurunan tingkat kecelakaan kerja di tingkat nasional. Nah, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya data. Banyak cedera tidak tercatat dalam statistik resmi pemerintah. Yang kedua, beban ekonomi. Biaya tersembunyi seperti hilangnya produktivitas dan biaya rehabilitasi jangka panjang sangat tinggi. Yang ketiga, faktor usia dan pengalaman. Pekerja muda dan pekerja lansia memiliki risiko cedera yang berbeda namun sama-sama tinggi. Yang terakhir adalah keterbatasan pengawasan. Lingkungan kerja yang luas dan tersebar menyulitkan penerapan standar K3 secara konsisten. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk penanggulangan atau solusi dari jurnal, peningkatan surveillance memperluas cakupan pendataan cedera untuk mencakup petani mandiri dan keluarga. Menurut Adhikari et al. 2024, mekanisasi dan inovasi mengganti alat manual yang beresiko dengan mesin yang lebih memiliki fitur keamanan standar internasional. Dan manajemen pemeliharaan menerapkan sistem pemeliharaan preventif pada mesin pertanian untuk mencegah kegagalan fungsi yang menyebabkan kecelakaan. Oke, dan next, solusi dari tim yaitu IoT monitoring, mengembangkan sensor pada mesin pertanian yang dapat memberikan peringatan dini atau early warning jika ada potensi bahaya atau kelelahan pada operator atau petani. Dan pelatihan berbasis VR atau AR, menggunakan virtual reality untuk memsimulasikan penggunaan alat berat secara aman bagi petani tanpa resiko cedera fisik selama pelatihan. Next. Untuk saran penelitian selanjutnya, yang pertama menggunakan integrasi AI. Meneliti bagaimana artificial intelligence dapat memprediksi resiko kecelakaan berdasarkan pola cuaca dan durasi kerja petani. Dan studi psikososial
meneliti dampak kesehatan mental seperti stres dan kelelahan sebagai pemicu utama kecelakaan kerja di lahan pertanian. Dan untuk analisis biaya dan manfaat lokal melakukan penelitian serupa di konteks Indonesia khususnya pada program-program ketahanan pangan nasional seperti MBG untuk melihat efektivitas kebijakan K3 lokal. Oke, next. Berikut adalah referensi dari kami, referensi jurnal yang kami ambil untuk presentasi di dalam K3 dalam bidang pertanian. Baik, silakan Mas Dava. Oke, jadi itu tadi adalah presentasi dari tema satu yang membahas tentang K3 di sektor pertanian. Lalu selanjutnya kami akan mempresentasikan tema 2. Nah, eh, setelah tadi kita membahas tentang implementasi, bukan implementasi, maksudnya K3 dari sektor pertanian, sekarang kita akan membahas tentang implementasinya dan perbandingan dari teori domino effect melawan teori iceberg ini di sektor pertanian. Sekaligus strategi pencegahan kecelakaan dan analisis dampak ekonomi pada agrikultur atau pertanian. Nah, mengapa pertanian itu beresiko? Yang pertama konteksnya adalah pertanian ini salah satu industri paling berbahaya. Resiko tinggi seperti terjepit mesin, paparan pestisida, dan terjatuh. Lalu ada masalah, yaitu kecelakaan sering dianggap nasib, padahal bisa dipetakan polanya. Kemudian tujuannya membandingkan bagaimana kecelakaan terjadi seperti domino dan seberapa besar dampaknya, yaitu iceberg. Nah, konsep teori domino effect yang dipaparkan oleh Howie Heinrich ini adalah kecelakaan adalah rangkaian linear 5 faktor. Poin utamanya yang pertama adalah karakter sosial atau lingkungan, kesalahan manusia, tindakan atau kondisi tidak aman, kemudian kecelakaan, dan cedera atau kerugian. Prinsipnya, putuskan satu kartu atau tindakan tidak aman, maka kecelakaan batal terjadi. Nah, ini adalah implementasi teori domino di bidang pertanian. Contoh kasus di sini, petani menyemprot pestisida tanpa menggunakan masker. Terjadilah rangkaian domino seperti budaya yang pertama yaitu budaya mengabaikan APD di desa, kurangnya pengetahuan kepada petani, tindakan menyemprot berlawanan arah angin, inhalasi racun, ini termasuk kecelakaan. Lalu yang terakhir yaitu mengakibatkan keracunan akut sehingga menyebabkan cedera pada petani. Nah, kemudian selanjutnya konsep teori gunung es atau iceberg theory. Ini biaya kecelakaan yang tampak seperti biaya medis hanya sebagian kecil dari total kerugian. Seperti yang bagian puncak atau terlihat, ini biaya seperti biaya pengobatan, asuransi, kemudian yang tidak terlihat atau dasarnya ini seperti kerusakan alat, waktu produksi terhenti, trauma pekerja, dan rusaknya reputasi hasil panen. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk studi kasus seperti kerusakan traktor akibat kecelakaan operator. Ini adalah implementasi teori iceberg di bidang pertanian. Yang pertama yaitu biaya langsung, yaitu biaya RS operator, misal 1 juta. Biaya tersembunyi yaitu 1/50, perbaikan traktor 15 juta, atau waktu panen tertunda sehingga komoditas membusuk hingga 30 juta, dan melatih operator baru ya sekitar kisaran 2 jutaan. Jadi total kerugian melampaui biaya medis awal. Baik, next. Oke, berikut ini adalah tabel perbandingan antara domino dan iceberg. Untuk segi aspek, teori domino berfokus pada proses penyebab kecelakaan. Sedangkan iceberg yaitu lebih ke dampak atau biaya kecelakaannya nanti.
Dan untuk analoginya, kartu yang saling menjatuhkan seperti sebuah domino. Dan teori iceberg ini yaitu teori gunung es. Jadi dampak bahaya yang terlihat dan yang tidak. Gitu. Dan untuk manfaat menentukan strategi pencegahan itu untuk domino. Dan untuk iceberg sendiri menentukan analisis finansial sekitar kira-kira seberapa banyak kerugian yang akan terjadi bila kerugian tersebut terjadi gitu. Untuk target sendiri, teori domino ini untuk memutus rantai kejadian. Jadi seperti ketika menjatuhkan sebuah domino, kita memasang pagar agar tidak lanjut membuat jatuh ke kartu-kartu domino yang lain. Untuk teori iceberg sendiri menyadarkan manajemen akan rugi. Jadi sebelum ada kerugian besar, kita sudah memberikan peringatan dini. Baik, next. Untuk pendapat para ahli, yang pertama ada Herbert Simon di 1992 menekankan pada pengenalan pola dalam intuisi keselamatan kerja, dan Daniel Kahneman dalam sektor berisiko seperti pertanian seperti sistem satu. Untuk insting petani seringkali menilai bahaya tanpa prosedur yang standar. Dan untuk Frank Bird Jr. mengembangkan domino Heinrich dengan menekankan bahwa manajemen adalah akar masalah sebenarnya di industri modern. Jadi langkah-langkah yang bisa diambil untuk mempromosikan atau mendukung pertanian regeneratif, termasuk peran penting pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk para petani. Next. Jadi untuk kesimpulannya dan rekomendasi, untuk kesimpulan, teori domino membantu kita mencegah kecelakaan dengan memperbaiki perilaku petani. Sementara teori iceberg membantu bisnis pertanian memahami resiko finansial yang nyata agar tidak terjadi kerugian finansial yang lebih besar. Dan untuk rekomendasi, perusahaan pertanian harus memberikan edukasi berbasis seperti perilaku domino atau mulai menghitung kerugian tidak langsung dalam audit keuangan mereka dengan sesuai dengan teori iceberg agar tidak ada kerugian yang terlalu fatal. Oke, baik. Mungkin itu saja. Jadi pada intinya adalah dari kedua PPT yang sudah kita presentasikan ini adalah bagaimana kita sadar akan pentingnya atau utamanya dari keselamatan kerja, meskipun yang sering dianggap remeh ini di bidang pertanian, di sektor pertanian. Jadi tetap penting akan kesadaran keselamatan kerja meskipun itu mungkin dianggap remeh bidangnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.